Namanya di YouTube jit tong di Instagram lilas ya. Ya mau di alternatif itu masih nge-record ya teh. Itu guys nge-record itu. Encan. Kan guys di start. Enggak satu, tinggal itu apa itu. Belum dekat-dekat ini record aja. Record. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul otomatisasi dokumentasi perubahan refactoring menggunakan large language model untuk meningkatkan pemahaman dalam code review studi kasus pada aplikasi e-commerce. Ya, abstraknya ada code review adalah praktik krusial untuk menjaga kualitas perangkat lunak, namun proses peninjauan untuk perubahan refactoring terbukti lebih menantang dan memakan waktu dibandingkan perubahan lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah dokumentasi yang buruk atau tidak ada sama sekali, sehingga peninjau kesulitan memahami maksud atau intent dan dampak dari refactoring yang dilakukan. Penelitian ini mengusulkan sebuah pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan large language models. Kami mengembangkan sebuah sistem yang secara otomatis menganalisis perbedaan kode atau div dari sebuah commit, refactoring dan menghasilkan deskripsi terstruktur menggunakan kerangka intent, instruction, dan impact. Sistem ini diuji pada studi kasus aplikasi e-commerce, hasil dokumentasi yang koheren dan relevan, serta akurat mengidentifikasi jenis dan tujuan refactoring, terutama pada aplikasi extract method. Penelitian ini menunjukkan bahwa LLM memiliki potensi yang signifikan sebagai alat bantu untuk mengotomatisasi dokumentasi teknis dan mempercepat proses code review. Pendahuluannya ada di sini refactoring, proses restrukturisasi kode tanpa mengubah perilaku eksternalnya, merupakan praktik fundamental dalam pengembangan perangkat lunak modern untuk meningkatkan kualitas internal dan keterpeliharaan kode. Setiap perubahan termasuk refactoring idealnya harus melalui code review untuk memastikan kualitas dan berbagi pengetahuan dalam tim. Namun, studi empiris baik di industri maupun di lingkungan open source secara konsisten menunjukkan bahwa code review yang melibatkan refactoring membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dan memicu banyak diskusi. Nah, dan masalahnya itu ada pada komunikasi dan pemahaman. Karena pengembang itu seringkali tidak menyediakan dokumentasi yang baik yang memadai tentang kenapa refactoring itu dilakukan. Ini menyebabkan kebingungan bagi peninjau untuk mereview perubahan apa yang dilakukan pada kode tersebut. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem secara otomatis menggunakan large language models untuk membuka peluang baru mengatasi tantangan ini melalui otomatisasi cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut. Dapatkah sebuah sistem berbasis LLM secara otomatis menghasilkan dokumentasi yang terstruktur dan akurat? Untuk perubahan kode refactoring berdasarkan analisis div. 2. Bagaimana kualitas atau kejelasan relevansi kelengkapan dokumentasi yang dihasilkan oleh LLM jika dibandingkan dengan deskripsi ideal yang dibuat oleh manusia? Kontribusi utama dari penelitian ini adalah sebuah metode untuk otomatisasi dokumentasi refactoring menggunakan LLM dengan prompt terstruktur. 2. Bukti konsep atau proof of concept yang divalidasi pada studi kasus proyek e-commerce nyata. Dan 3. Analisis kualitas hasil dokumentasi otomatis secara analitis tanpa memerlukan survei responden. Ada tinjauan pustaka. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam meninjau perubahan refactoring. Studi di lingkungan industri menemukan bahwa tantangan utama bagi peninjau adalah memahami motivasi di balik refactoring, menghindari regresi fungsionalitas, dan menilai dampaknya terhadap kualitas kode. Untuk mengatasi hal ini diusulkan kerangka dokumentasi, intent, instruction, dan impact sebagai panduan pengembang. Studi skala besar pada proyek open source seperti OpenStack mengonfirmasi bahwa code review secara refactoring secara signifikan lebih memakan sumber daya, waktu, jumlah komentar, dan revisi. Studi ini menghasilkan taksonomi kriteria peninjauan yang mencakup aspek kualitas, tujuan, pengujian, integrasi, dan manajemen, yang menyoroti kompleksitas diskusi seputar refactoring. Langsung ke metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitiannya ada objek study. Objek study-nya menggunakan aplikasi e-commerce yang berbasis Node.js. Lalu di dalamnya juga sudah ada repository Git
yang menyediakan data yang layak untuk dianalisis. Pengumpulan datanya dengan cara menambang riwayat commit dari repository Git, lalu melakukan filter pada commit message seperti yang di dalam commit message-nya, seperti ada kata refactor, clean up, restructure, simplify, dan improve. Dari hasil filter, kami menemukan 6 commit yang relevan. Untuk setiap commit, kami mengekstraktif kode perubahan sebelum dan sesudah menggunakan perintah git show. Sistem ini dikembangkan menggunakan model Gemini 1.5 Flash dari Google melalui API. Komponen dari sistem inti adalah prompt yang dirancang khusus untuk memandu LLM dalam menganalisis different kode dan menghasilkan deskripsi terstruktur. Lalu ada struktur prompt-nya. Anda adalah seorang prekayasa perangkat lunak senior yang ahli dalam melakukan kode review. Diberikan sebuah perubahan kode atau div berikut. Hasilkan deskripsi yang jelas dan terstruktur untuk sebuah pull request. Deskripsi harus mengikuti format, intent, instruction, impact secara ketat. Intent adalah maksud, apa tujuan dari refactoring kode ini dan hasilnya akan seperti apa nantinya. Lalu instruksinya, operasi refactoring spesifik yang dilakukan. Lalu impact, apa dampak potensial dari perubahan refactoring tersebut. Berikut adalah div kodenya. Pada function update seller profile bisa dilihat ini sebelum refactoring dan yang kanan adalah sesudah refactoring. Oke, langsung ke skenario evaluasi. Evaluasi dilakukan secara analitis. Satu, pembuatan gold standard. Deskripsi commit yang ditulis oleh pengembang asli dan hasil analisis manual penelitian menggunakan gold standard untuk pembandingan. Seperti jika ada penambahan fitur berarti kita menggunakan kata kunci fit, atau ketika ada perubahan kode untuk membuatnya lebih baik berarti kita menggunakan refactoring. Lalu ada kedua, analisis kualitatif. Kami membandingkan deskripsi yang dihasilkan LLM dengan deskripsi gold standard. Penilaian fokus. Akurasi, apakah LLM secara benar mengidentifikasi operasi refactoring yang dilakukan. Lalu relevansi, apakah maksud yang disimpulkan oleh LLM sesuai dengan tujuan sebenarnya dari commit tersebut. Apakah LLM berhasil mencakup ketiga aspek, intent, instruction, dan impact secara memadai. Lalu hasil dari pembahasan. Sistem berhasil memproses 3 commit refactoring yang ditemukan secara umum. Hasil yang diberikan oleh model Gemini sangat relevan dan terstruktur dengan baik. Artinya, kegiatan yang dilakukan untuk refactoring kode berhasil diterima dengan baik oleh Gemini. Lalu ada studi kasus refactoring berfungsi login commit 5F, 5A, F61. Kasus ini adalah contoh klasik dari refactoring extract method untuk memecah fungsi yang terlalu besar dan kompleks. Bisa dilihat di commit 5F5. Nah ini. Sebelumnya saya membuat fungsi login tersebut menjadi kode yang terlalu, istilahnya kode yang gemuk. Semua langkah-langkah logikanya saya lakukan dalam satu function saja. Nah, karena saya melakukan refactoring untuk memecah beberapa kode function menjadi lebih modular, yang nantinya refactoring ini bertujuan untuk membuat kode lebih mudah di-maintain dan tidak membuat satu function menjadi lebih gemuk istilahnya. Nah, berikut adalah output yang dihasilkan untuk commit 5F AF61. Proses commit dengan Gemini F5N1. Intent, maksud refactoring fungsi login dalam user service.js untuk meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan pengujian kode dengan mengekstrak logika yang terpisah ke dalam fungsi-fungsi yang lebih kecil dan lebih terfokus. Tujuannya adalah untuk mengurangi kompleksitas fungsi login yang sebelumnya terlalu besar dan meningkatkan modularitas kode. Artinya Gemini berhasil mengidentifikasi maksud dan tujuan dari refactoring kode pada function login yang tadi.
Dengan instruksi refactoring dilakukan dengan mengekstrak logika berikut ke dalam fungsi-fungsi terpisah. Bisa dibaca di sini. Saya memecah function menjadi bagian-bagian kecil. Lalu operasi yang di refactoring yang digunakan termasuk extract method, multiple types, dan pengorganisasian ulang kode untuk meningkatkan keterbacaan. Impact-nya adalah peningkatan keterbacaan dan pemeliharaan kode menjadi lebih modular, mudah dipahami, dan dipelihara. Setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Peningkatan pengujian, fungsi-fungsi yang lebih kecil lebih mudah diuji secara individual, meningkatkan cakupan pengujian dan kualitas kode secara keseluruhan. Lalu ada penanganan error yang lebih baik, penambahan validasi pada find user by email or phone, mencegah error yang tidak terduga. Dan di sini terdapat umpan baliknya juga dari tidak hanya positifnya tapi negatifnya juga. Terus di negatifnya peningkatan jumlah file atau fungsi. Jumlah file dan fungsi meningkat yang dapat sedikit meningkatkan kompleksitas proyek secara keseluruhan. Meskipun hal ini diimbangi dengan peningkatan keterbacaan dan pemeliharaan. Lalu ada potensi sedikit penurunan performa. Meskipun tidak signifikan, panggilan fungsi tambahan mungkin sedikit mempengaruhi performa, meskipun secara hal ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Perlu di-profiling untuk memastikannya. Secara keseluruhan, dampak positif dari refactoring ini jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Refactoring ini merupakan perbaikan yang signifikan terhadap kualitas kode dan pemeliharaannya. Langsung ke analisis hasil. Untuk akurasinya, LLM sangat akurasi dan benar mengidentifikasi bahwa operasi utama adalah extract method yang dilakukan berulang kali. Ia juga berhasil menyebutkan nama-nama fungsi baru yang diekstraksi. Lalu relevansi. Maksud yang disimpulkan oleh LLM meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan pengujian. Sangat sesuai dengan tujuan umum dari jenis refactoring ini dan sejalan dengan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang baik. Kelengkapan. Deskripsi ini sangat lengkap. LLM tidak hanya menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi juga mampu menganalisis dampak positif dan negatif secara seimbang, yang merupakan ciri analisis tingkat lanjut. Kemampuannya untuk menyebutkan potensi penurunan performa meskipun kecil, menunjukkan pemahaman yang mendalam. Berikut ada ringkasan dari komit-komit yang lain. Ada ancaman validitas. Validitas internal. Proses perbandingan dengan gold standard dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga dapat menimbulkan bias. Namun, karena peneliti adalah pengembang asli, kode deskripsi ini dianggap memiliki akurasi dan tujuan yang tinggi. Validitas eksternal. Studi ini terbatas pada satu aplikasi yang ditulis dalam JavaScript. Jadi karena jadi pengujian ini menggunakan aplikasi yang ditulis dalam JavaScript, sehingga saya nggak tahu gitu kalau misalnya aplikasi ini dituliskan pada bahasa pemrograman yang lain seperti kayak Java atau PHP. Lalu ada kesimpulannya. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa LLM, khususnya model Gemini, dapat digunakan untuk mengotomatisasi pembuatan dokumentasi untuk perubahan kode refactoring secara efektif. Dengan menggunakan prompt terstruktur yang didasarkan pada kerangka kerja, intent, masuk, instruction, instruksi, dan impact dampak dari refactoring tersebut. Lalu sistem kami mampu menghasilkan deskripsi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami untuk studi kasus aplikasi e-commerce. Pendekatan ini menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengurangi beban kognitif dalam kode review dan menjembatani kesenjangan komunikasi antara pengembang dan peninjau. Penelitian ini di masa depan difokuskan untuk perluasan evaluasi ke lebih banyak proyek dan yang lebih beragam lagi. Berikut ada lampirannya, ada kode program aplikasi e-commerce dan kode program untuk menguji aplikasinya, bisa dicek. Nah, ini untuk kode program aplikasi e-commerce-nya. Bisa dilihat di sini ada commit message yang berisi tentang refactoring, yang mana artinya aplikasi ini itu membaca commit message-nya yang menggunakan pola regex. Apakah ada commit message yang mengandung kata refactor, sehingga nanti akan dibandingkan versi yang sesudah di refactor dan nanti yang sebelum di refactor.
Lalu ada kode program untuk menguji aplikasinya. Di sini menggunakan GitHub, menggunakan Python. Berikut ada kode programnya. Aplikasi ini membutuhkan API key dari Google untuk mengakses model Gemini-nya. Nah, ini fungsi dari collect refactoring diff ini untuk mengambil commit-commit yang mengandung kata kunci refactoring seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu dikumpulkan. Lalu berikut ini adalah generate documentation Gemini. Nah, fungsi ini tuh ketika si program ini sudah mengumpulkan commit-commit yang relevan, maka langsung akan dikirimkan menggunakan prompt template berikut. Lalu ada fungsi parse documentation. Nah, parse documentation ini menjadi memparsing teks dokumentasi menjadi dictionary. Nah, berikut ada referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya, stop.